Kutu Gadang, tanah maju ketimpang negara lain yang menerima sebuah bentuk kemajuan. Orang Kutu Gadang diisi oleh orang-orang yang berintelektual dan terpelajar. Mereka bukan melihat dari sudut pandang penjajahan, namun mereka melihat dari sudut pandang ilmu yang didapat bukan dari pandang bulu, bahkan seorang penjajah sekalipun. Pada masa kolonialis, orang-orang Kutu Gadang sudah mampu menjalin hubungan dengan orang Belanda dengan membawa cenderamata dalam diplomasi. Di Tanah Minang, orang mengatakan bahwa perempuan mendapatkan keistimewaan karena hierarki matrilinealis yang menjaga harkat dan martabat perempuan. Di Kutu Gadang, orang-orang berpikiran untuk berkemajuan dengan mendapatkan pendidikan. Namun, keinginan untuk tetap mempertahankan adat yang berakibat kepada tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan seperti lelaki. Dalam kondisi seperti inilah Rohana Kudus lahir. Dah, ba'a kok jiko bana nasib kami dah. Nasib anda joy, makan cukui mandi basah. Ionya, kita bak kutu di punggung kabaunan menanti dicotok mengau. Balando menculik kita bak mangso dan kali tikamnya. Bukan itu makasih adik udah. Taibo nan lamah ko dah oi. Nyo pulo denai nan padusi mangaco buku. Manjala alam bak jantan nan jadi panarang jalan dah. Sang suami yang mendukung langkah dan cita-cita Rohana dengan berprinsipkan progresif dan tak ingin sang istri hanya sebagai pembuntut langkah suami. Namun tulisan-tulisan Abdul yang seringkali mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak pro pribumi, maka tindakan tersebut membuat penduduk kampung khawatir anak gadis mereka terpengaruh dan aktif pula dalam organisasi politik yang diikuti Abdul. Rohana sempat terpuruk akan hal tersebut, namun berkat dukungan Abdul, dia tak gentar sedikit pun. Jadi uning, ambo bantu. Berawal dari cemoohan menuju kepada rasa keingintahuan perempuan sebaya Rohana yang pada masa kecilnya sering membuli Rohana dikarenakan Rohana yang dianggap aneh karena membaca dengan suara yang lantang di depan rumah. Rohana dibantu sekitar lebih 60 amai-amai untuk mendirikan rumah kerajinan Amai Setia pada tahun 1915. Uni, bolehlah kami ke ikut beraja kau ni. Iyo udah mana tu mah. Iko emang untuk kita ni. Waalaikumsalam. Dalam menuju kesuksesan cita-citanya, tidaklah mudah bagi Rohana. Ia mengundurkan diri dari sekolah yang ia dirikan dan pindah ke Bukit Tinggi akibat tudingan Rohana yang menggelapkan uang sekolah yang ia dirikan. Namun tak terbukti benar adanya saat di pengadilan. Bahkan lebih parahnya, Rohana difitnah telah memiliki skandal perselingkuhan dengan petinggi Belanda yang akibat dari Rohana yang memiliki pergaulan yang banyak.
Lantaran dia belajar bahasa Belanda itu, disangkanya senang sama orang Belanda itu. Ada bapaknya Hukjaksa, jadi kalau Hukjaksa itu zaman Belanda gitu. Lantaran dia pintar gitu kan, banyak berhubungan sama siapa aja, bilangnya gitu, senang-senang main-main sama orang lain. Ya di kampung aja gitu kan, tidak boleh ngomong sama orang lagi kalau masih anak-anak. Di Bukit Tinggi, Rohana Kudus dikaruniai seorang anak lelaki dalam pelipur laranya. Dan dia pun mendirikan sekolah yang bernama Rohana School dengan perkembangan yang sangat pesat hingga terdengar kepada berbagai daerah. Tidak hanya itu, dia juga aktif dalam menulis, di mana salah satu yang terkenal adalah bernama Majalah Sunting Melayu, yang dikenal sebagai identitas ataupun primadona pada kala saat itu. Zaman telah bergerak maju dengan ditandainya masa pergerakan, yang mana pada masa tersebut sang suami aktif dalam pergerakan bawah tanah, yang Rohana pun ikut andil dalam membantu sang suami dalam masa pergerakan tersebut. Dan Rohana setelah 2 tahun di Bukit Tinggi berpindah kepada Sumatera Utara dan tetap melanjutkan sebagai jurnalis dan wartawati. Jika mengajar di kelas, maka ilmu tersampaikan kepada murid saja. Tetapi jika menulis, maka ilmu akan tersampaikan kepada dunia. Begitulah kata wanita yang bernama Rohana Kudus, yang bukan hanya sekedar pahlawan di belakang meja atau hanya karena tulisan-tulisannya. Ia juga turut memberikan sumbangsih mendirikan dapur umum bagi para pejuang. Ia juga mempelopori berdirinya badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dialah Siti Rohana yang akrab dipanggil Rohana Kudus, yang merupakan wanita kelahiran Sumatera, tepatnya di Koto Gadang, pada 20 Desember 1884. Beliaulah yang merupakan salah satu pelopor emansipasi wanita di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Sekian secari kisah mengenai Rohana Kudus. Enggak. Banyak kawan. Malah dibalas. Jangan lah anak. Beras. Enggak. Ayo bayo aja bukti. Tahu kan beras ya? Jadi apa? Tengok bor tengok. Dokumentasi di balik layar. Hai, tangan